siang. Baik, dari Ibu saya mulai ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang Ibu dan Bapak, teman-teman dari Pengadilan Agama Unaha. Selamat siang juga untuk TPI dari MA ada Mas Imam. Mungkin perkenalkan diri dulu. Nama saya Yanita Puspitasari. Hari ini saya akan menampingi Mbak Anesia Rika. Kami berdua merupakan TPN yang diberi tugas untuk melihat pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Unaha. Nanti mungkin mekanismenya Bu, silahkan kami beri waktu 20 menit untuk dipaparkan saja bagaimana pembangunan zona integritas di sana. Setelahnya kita akan pendalaman dengan diskusi. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan Ibu, silahkan. Untuk presentasi kami mohon izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama Najmia Sunusi, SAG MH. Tempat tanggal lahir Bulukumba 25 Mei 1972. Pendidikan terakhir S2 Hukum Perdata. Jabatan sekarang Ketua Pengadilan Agama Unaha sejak September 2018 hingga sekarang. Yang terhormat Tim Penilai Nasional Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBN pada Pengadilan Agama Unaha. Kemudian ini adalah outline atau garis besarnya. Profil, visi misi, dan Pengadilan Agama Unaha mempunyai 3 wilayah yurisdiksi yang mencakup 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Konawe Kepulauan. Struktur organisasi sudah terisi, formasi untuk jabatan sudah lengkap. Keadaan pegawai berjumlah 21 orang. Perkara itu setiap tahunnya meningkat, sehingga perkara hingga akhir Oktober 2020 yang masuk itu adalah 623 perkara dan putus 577 perkara. Sidang di luar gedung atau sidang keliling ini kami telah laksanakan, yaitu dengan mengadakan MOU dengan instansi terkait seperti Kemenak dan Dukcapil. Kemudian ini karena banyaknya permintaan dari masyarakat, sehingga setiap tahunnya perkara untuk sidang di luar gedung itu meningkat, sehingga realisasinya melebihi daripada target. Demikian pula bantuan perkara prodeo atau ini perkara secara cuma-cuma. Nah, ini kami di masyarakat karena perkara prodeo itu meningkat. Nah, sehingga realisasi itu melebihi daripada target. Pos bantuan hukum kami mengadakan di sini baru 3 tahun, yaitu mulai dari tahun 2018 hingga 2020. Nah, capaian keberhasilan indikator akhir yaitu 102,78% sampai 166,57%. Capaian dan penghargaan yang pernah diterima oleh Pengadilan Agama Unaha, yang pertama itu adalah sertifikasi ISO 9001 2015 pada tahun 2016.
Kemudian APM dengan predikat A Excellent itu tahun 2017. Kemudian apresiasi dari pemerintah Kabupaten Konawe Utara ini terkait dengan pelaksanaan pelayanan sidang keliling itu tahun 2019. IPA terbaik pertama yang diberikan oleh KPPN Kendari itu tahun 2019. Penyelesaian perkara terbaik pertama di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2019. Kemudian ruangan terbersih yaitu di tahun 2019. Nah, latar belakang implementasi zona integritas dalam rangka mendukung percepatan reformasi birokrasi organisasi dan nasional. Dasar hukumnya yaitu Permenpan nomor 10 tahun 2019 yang di perubahan atas nomor 52 tahun 2014. Kemudian kami telah mempunyai tim kerja dan tahapan yang telah dan akan dilakukan dalam pembangunan zona integritas, yaitu kami telah melakukan pencanangan zona integritas yaitu pada tanggal 14 Februari 2019. Kemudian melakukan pembangunan zona integritas yaitu di tahun 2019 sampai 2020. Saat ini adalah pengajuan WBK. Nah, ketika nanti insya Allah kami berhasil meraih predikat WBK, maka berikutnya kami akan mengajukan WBBM. Nah, langkah dan strategi yang telah dilakukan dalam pembangunan zona integritas ini yang sangat penting adalah komitmen pimpinan. Nah, di sini adalah dimulai dari komitmen pimpinan yang kuat. Kemudian pimpinan itu sudah menjadi role model teladan bagi seluruh aparat intern. Pembaharuan sistem internal yaitu pembenahan sarana dan prasarana. Hadir di pabrik yaitu menjalin koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder dalam terkait dengan layanan sidang keliling. Sosialisasi kegiatan. Nah, di sini setiap ada kegiatan maka kami sosialisasikan dengan melalui website resmi, membuat spanduk banner, pamflet dan brosur-brosur. Kemudian menjaga konsistensi, melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui kegiatan rapat-rapat. Kemudian perbaikan 6 area dengan hasil kita bisa melihat di sini pada indikator. Ada 2 yaitu hasil survei persepsi korupsi 94,39%, hasil survei kepuasan masyarakat 86,79%. Nah, penilaian mandiri di sini kami memperoleh 97,35%. Ini yang sangat penting. Karena untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan kegiatan zona integritas agar tetap berjalan sesuai rencana, maka kami telah tindak lanjuti seluruh hasil temuan baik dari internal maupun eksternal terkait dengan sistem pelayanan. Nah, untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan WBK dan WBBM, maka Pengadilan Agama Unaha telah melakukan perubahan-perubahan. Di area 1 yaitu manajemen perubahan. Sebelumnya itu belum terbentuk tim kerja zona integritas. Nah, setelahnya tim kerja telah terbentuk dengan strategi yaitu melakukan rapat pimpinan pembentukan dan sosialisasi tim. Kemudian mempertimbangkan calon, menetapkan tim dengan SK ketua. Nah, hasilnya maka terbentuklah struktur tim zona integritas dan menetapkan SK tim. Nah, sebelumnya pula itu pola pikir dan budaya kerja aparatur belum berorientasi kinerja dan pelayanan. Nah, setelahnya ini maka pola pikir dan budaya kerja telah berubah, yaitu pimpinan menjadi role model teladan bagi seluruh aparat dan untuk merubah mindset dan kultur set aparat intern. Kemudian mensosialisasikan budaya kerja melalui banner, spanduk, dan lain-lain. Nah, hasilnya, petugas pelayanan dan aparat intern bekerja dengan orientasi pelayanan. Area 2 itu penataan tata laksana. Nah, sebelumnya masih banyak kegiatan belum memiliki SOP.
Nah, SOP belum pernah direview, dan sekarang telah ada penetapan SOP dan telah kita melakukan review terhadap SOP yang tidak selaras. Sebelumnya pelaksanaan e-office itu belum maksimal. Nah, masih banyak manajemen pekerjaan dan pelayanan dilakukan secara manual. Nah, dengan adanya pelaksanaan office ini, maka administrasi perkara, administrasi surat, keuangan Komdanas, dan administrasi pegawai sikap itu telah kita laksanakan dengan berbasis IT. Sebelumnya keterbukaan informasi belum maksimal. Konten informasi masih banyak yang belum dipublikasikan, media sosial belum dimanfaatkan. Nah, dengan keterbukaan informasi publik, maka direktori putusan, website resmi, media sosial, FB, Twitter, channel YouTube ini telah diakses oleh masyarakat. Area 3, penataan sistem manajemen SDM. Nah, sebelumnya itu belum pernah dilaksanakan analisis jabatan mengenai kebutuhan pegawai. Penilaian kinerja masih dilakukan per tahun. Kemudian sistem informasi kepegawaian belum dilaksanakan secara maksimal. Nah, sekarang semuanya sudah dilakukan secara maksimal dengan adanya sistem informasi kepegawaian, yaitu berbentuk SIKEP, ABS SUT, diklat kompetensi, analisis kebutuhan SDM, dan Baperjaka. Area 4 yaitu penguatan akuntabilitas. Nah, sebelumnya keterlibatan pimpinan belum maksimal pelaksanaannya, yaitu dengan sekarang ini keterlibatan pimpinan sudah terlihat nyata, yaitu dengan melakukan atau terlibat dalam penyusunan seperti Resra, EKJIP, rencana aksi, dan lain-lainnya, dengan melakukan monitoring dan kinerja. Kemudian area 5 adalah penguatan pengawasan. Nah, sebelumnya ini belum ada sosialisasi mengenai pengendalian gratifikasi. Penerapan SPIP belum efektif, pengaduan menggunakan aplikasi SIWAS. Kemudian penanganan terkait benturan kepentingan belum efektif dilaksanakan. Nah, saat ini public campaign kami telah laksanakan, yaitu dengan membagi-bagikan brosur. Kemudian kami mengadakan audio anti gratifikasi, yang mana audio ini didengar otomatis berbunyi 2 jam sekali. Kemudian kita mengadakan area steril, ini adalah menutup akses dari pengunjung atau para pihak dengan aparat pengadilan. Kemudian SIWAS, website, hotline, WA pengaduan, dan pemantauan CCTV. Dan dengan pemantauan CCTV ini, maka kita akan melihat keadaan-keadaan yang terjadi di dalam ruangan pengadilan agama. Nah, sebelumnya ini fasilitas pelayanan publik belum sesuai standar atau PTSP. Sosialisasi mengenai budaya pelayanan terima belum maksimal, dan survei kepuasan terhadap pelayanan publik juga belum maksimal. Nah, sekarang pelayanan prima sudah memenuhi standar, kemudian menetapkan standar dan maklumat pelayanan, melakukan survei terhadap kepuasan masyarakat, dan survei persepsi korupsi 2 kali dalam setahun. Nah, ini kita melakukan juga melaksanakan briefing petugas pelayanan itu 2 kali seminggu. Kemudian penataan ruang PTSP dan dekorum ruang sidang pelayanan petugas. Nah, hasilnya itu pelayanan petugas profesional yang ramah dan melayani, ruangan pelayanan yang representatif, sejuk dan nyaman, kemudian masyarakat mendapat kepuasan yang prima. Penerapan inovasi aplikasi Santri Damayanti, kemudian penerapan areal steril, penerapan inovasi aplikasi SKM dan survei harian, penerapan inovasi edisi. Nah, penerapan inovasi priority service, penerapan ID card. Di sini penerapan ID card ini bisa membedakan mana penggugat, pemohon, saksi, pengacara, dan sebagainya. Kemudian penerapan inovasi e-tamu. Penerapan inovasi Pandawa konsultasi melalui WA. Kemudian penerapan inovasi SMS notifikasi. Penerapan inovasi aplikasi Wafir.
penerapan gazebo sebagai ruang tunggu atau area merokok pengunjung, kemudian menyediakan fasilitas penunjang seperti air minum gratis, ruang baca, ruang tunggu yang nyaman, parkir kendaraan, kursi roda di kabel, ruangan mediasi, ruang laktasi, ruangan kesehatan, musola, dan kantin. Nah, selama pandemi COVID-19 ini, Pengadilan Agama Unaha tetap melaksanakan atau memberi pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, selain 11 inovasi dari Baria, Pengadilan Agama Unaha juga mempunyai 9 inovasi, yaitu aplikasi Santri Damayanti, aplikasi Siap, Voice to Text, Cuti, ESKM, 4G, Etamu, Pandawa, Wafir. Nah, di sini kami telah mengadakan wawancara dengan beberapa masyarakat dengan pengacara, dan mereka memberikan respon positif terhadap layanan Pengadilan Agama Unaha. Nah, kesimpulannya bahwa dengan apa yang telah kami paparkan dan capaian-capaian yang telah kami lakukan, maka Pengadilan Agama Unaha telah mencapai sasaran pembangunan zona integritas, yaitu birokrasi yang bersih dan bebas KKN, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi dengan pelayanan publik yang prima dan berkualitas, dengan harapan dan komitmen, upaya dan proses serta capaian selama ini, Pengadilan Agama Unaha kiranya layak menyandang sebagai satuan kerja berpredikat WBK wilayah bebas dari korupsi. Pengadilan Agama Unaha, semangat, inovatif, profesional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas